Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Anita dalam pembelajaran di kelas 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi di tema 2 ya, yaitu memahami nada dan tempo. Sudah siap belajar? Yuk, Bu Anita. Anak-anak, dulu saat di kelas 1, 2, atau 3 pernahkah menyanyikan lagu menanam jagung? Ya, teksnya adalah seperti ini. Bu Anita mencoba untuk menyanyi terlebih dahulu ya. Anak-anak dengarkan. Mungkin ada beberapa anak yang lupa lagu menanam jagung. Perhatikan kursor Bu Anita ya, tombol yang warna merah-merah berjalan ini ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Sudah ingat lagunya anak-anak? Ya, oke. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar untuk menganalisis apa saja yang ada di dalam teks lagu ini. Yang pertama adalah, nah ini ada tanda ya. Ada tanda 4/4. Nah, tanda 4/4 ini apa? Tanda 4/4 ini artinya adalah birama ya. Birama 4/4. Kemudian apa yang dimaksud dengan birama? Birama adalah jumlah hitungan dalam setiap ketukan. Nah, ya, jadi jumlah hitungan dalam setiap ketukan. Lalu di sini ada contoh. Biramanya 4/4. Artinya apa ya? Ternyata artinya adalah dalam satu birama itu ada 4 ketukan. 4 ketukan ini yang sebagai pembilang ini ya. Anak-anak kan sudah memahami pecahan ya. Ini sebagai pembilang ini. Ini adalah 4 ketukan. Sedangkan satu ketukannya itu bernilai 1/4. Bu, birama apakah hanya 4/4 saja? Banyak, ada 3/4. Nah, kalau 3/4 berarti dalam satu birama ada 3 ketukan. Satu ketukannya masih bernilai 1/4. Ya, paham ya tentang birama ya? Jadi birama ini menunjukkan jumlah hitungan dalam satu ketukan. Tergantung ketukannya ada berapa, kemudian satu ketukan bernilai berapa. Kemudian selain birama, apalagi ya? Oh, ternyata ini ada ibu sut. Nah, tulisannya ibu suet ya, tapi membacanya ibu sut. Ibu sut ini sebagai pencipta lagu menanam jagung. Jadi jika ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan lagu menanam jagung? Maka jawabannya adalah ibu sut. Oke, paham anak-anak ya. Nah, di sini ini ada 2 bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Ini adalah 1 bait lagunya ya. Jadi ini ada 2 bait lagu. Sama. Angkanya, notasinya ini notasinya ini adalah sama. Notasi untuk 1 baris ini sama dengan beri pupuk supaya subur ya. Jadi ini ada 2 bait, lagu menanam jagung. Nah, selanjutnya tadi kan saat Bu Anita nyanyi ada yang
Ayo kawan kita bersama. Nah, itu ada yang sama, nyanyinya tuh sama, seumpamanya ayo kawan kita bersama, begitu enggak sih? Beda ya. Nah, ini ada yang dinamakan nada. Nadanya ini bunyi yang teratur ya. Jadi bunyi yang beraturan ini namanya nada. Nah, sedangkan tinggi rendahnya nada itu disebut pitch ya. Jadi kan ada yang rendah, ada yang tinggi. Ayo kawan kita bersama. Nah, ini kan kita bersama. Manya tinggi sedikitnya. Jadi tinggi rendahnya nada itu disebut pitch ya. Lalu Bu, bagaimana kita mengetahui nada rendah, nada tinggi? Nah, ini adalah urutan nada. Urutan nada yang pertama itu kan ada notasinya. Notasinya kan 1, 2, 3. Ini membacanya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan seperti itu ya. Jadi ini itu jika ada notasi biasa lalu diberi tanda titik di bawahnya, ini disebut nada rendah ya. Apa anak-anak disebut apa? Disebut nada rendah. Kemudian jika notasi biasa tanpa ada tanda titik, entah di bawah atau di atas, maka ini disebut nada sedang. Kemudian jika notasinya itu ada di atas titiknya, nah, jadi notasi nadanya kemudian di atasnya diberi titik. Nah, ini disebut nada tinggi ya. Jadi beda, jadi ada 3 bagian nada. Nada itu ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Paham tentang? Nah, anak-anak, sekarang kita coba anak-anak berlatih mencari nada tinggi, nada rendah, dan nada sedang di lagu Menanam Jagung ya. Tadi kan sudah Bu Anita berikan contoh-contohnya ya. Nah, ini anak-anak sekarang langsung dianalisis notasi angkanya ini, mana yang termasuk nada tinggi, ada tidak yang ada titik di atasnya ya. Jika tidak ada ya tidak usah ditulis. Kemudian ada sedang yang netral, tidak ada tanda-tanda titiknya. Kemudian nada rendah. Nah, ini Bu Anita mencoba memberikan anak-anak contoh. Ini kan ada titiknya ya di bawah ya. Nah, nanti anak-anak menulis notasinya dan syairnya. Ini juga ada titik bawah, artinya apa? Ayo, Bu Anita bantu kodenya saja ya. Lalu yang terakhir adalah ini juga ada titik bawahnya. Nah, dikerjakan ya anak-anak ya. Silakan ditulis notasi angkanya dan syairnya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar birama, nada, kita belajar tentang tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya lagu. Jadi anak-anak kan pernah mendengar lagu itu yang temponya cepat. Kemudian ada yang lambat, ya kan? Ada yang sedang. Yang cepat yang bagaimana? Biasanya cepat itu yang semangat. Nah, umpama seperti lagu 17 Agustus itu 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, itu kan cepat. Kalau yang lambat itu lagu Desaku ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Nah, seperti itu cuplikan lagu yang tempo lambat. Jadi tempo itu cepat lambatnya lagu. Jadi ada tempo yang cepat, ada tempo lambat, juga ada tempo sedang. Nah, bagaimana dengan lagu Menanam Jagung? Ini Menanam Jagung temponya apa ya kan? Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita, kan seperti itu. Berarti apa? Ya, jadi temponya adalah cepat ya.
Setelah ini, anak-anak mencoba berlatih terlebih dahulu. Anak-anak mencoba menyanyikan lagu Menanam Jagung. Kemudian Bu Anita meminta anak-anak untuk membuat video yang berisi anak-anak menyanyikan lagu Menanam Jagung. Oke? Nah, sebelum Bu Anita akhiri, Bu Anita akan memberikan contoh sekali lagi lagu Menanam Jagung. Sudah siap anak-anak? Perhatikan ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, seperti itu anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan nada yang tepat. Sekian pembelajaran dari Bu Anita. Selamat berlatih. Bu Anita akhiri. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.